Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan setempat. Lumayan jauh dari sini sebenarnya. Sekitar lebih kurang perjalanan 2 jam atau 3 jam gitu. 2,5 jam baru sampai sana. Maka hal ini kami rasa tidak efektif. Seharusnya kita buka sidangnya di sana. Jadi pagi-pagi kita semua sudah meluncur ke sana agar efektif waktunya. Kalau ini kita buka di sini saling tunggu-menunggu, sudah hampir 1 jam menunggu, para pihak yang penggugat tidak datang, belum ada yang siap. Akhirnya nanti molor kita bisa jam 8 baru berangkat ke sana. Jam 8, 9, 10, jam 11. Jam 11 sudah terik panas di sana. Nah, di samping itu Jumatan lagi, apa yang bisa kita kerjakan di sana? Nah, makanya harusnya sebelumnya, sebagaimana apa yang kami usulkan di persidangan, bahwa hari ini langsung ketemu di lokasi, dibuka sidang di sana, itu yang efektifnya, bukan di sini. Ini tunggu-tunggu ini. Nah, itu ya tidak masalah lah, karena ini memang kita harus lakoni semua, ayo tidak apa-apa. Cuma harusnya sebagai penggugat serius. Ini kita tergugat 1, tergugat 2. Sudah standby di sini. Sebagaimana yang diminta jam 7. Penggugat justru tidak ada terlihat lagi. Gimana ini? Harusnya penggugat yang serius. Kalau seperti ini, bagaimana kita mau profesional? Oke, tidak masalah. Semoga saja berjalan dengan lancar dan tertib nanti di lokasi. Ya, karena hari ini adalah pemeriksaan setempat yang harus ditunjukkan oleh penggugat. Di mana dia mendalilkan bahwa di situ adalah hak milik dia, tanah itu adalah tanah dia, wajib dia mendalilkan di mana titik-titiknya, di mana kalau memang itu ada SAM, di mana koordinatnya. Nah, kalau tidak itu di mana patoknya, sahalat dengan siapa? Itu nanti yang akan kami pantau di sana. Kami juga pun sebagai tergugat 2 Koperasi Pemalian Buntung, kita tetap menunggu karena nanti ada giliran kita juga untuk menunjukkan objek punya kita di sana. Oke, demikian hari ini, semoga semua berjalan lancar, sidang pemeriksaan setempatnya tidak ada kendala di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perjalanan kita menuju ke Desa Pamalian. Yang mana perjalanannya lebih kurang antara 2 jam sampai 3 jam lah untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat. Nah, sengketa hak. Jadi yang merasa punya hak itu dia punya hak, punya kewajiban untuk menunjukkan haknya itu di mana, berbatasan dengan siapa, berapa luasnya, di mana saja titik-titiknya. Mana hal itu tidak dapat ditunjukkan, ya berarti kan penggugat serampangan menunjukkan haknya dia. Nah, kalau namanya adalah bermitra dengan pihak perusahaan, tentunya objek yang kami tunjukkan pasti sama persis dengan apa yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan. Ini kita sampaikan bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, objeknya adalah di sini. Nah, pertanyaannya, apakah penggugat ini dapat menunjukkan patoknya koordinat yang ada di dalam dalil dan gugatannya? Jadi itu kita lihat dulu. Teknik menentukan titik nanti kita dari titik 1 ke titik 2. Kalau ada titik-titiknya misalnya bersinggungan dengan siapa-siapa, nanti sampaikan supaya digambar nanti ya. Gitu ya. Baik, kita sepakati dulu titik satunya di mana, Pak? Titik 1 di sini. Titik yang ditunjukkan oleh penggugat yang berada lebih kurang 10 meter dari jalan, berada di areal tanaman sawit yang sudah panen. Ya, jadi ini ada Bu. Kita tunggu yang ngukurnya dulu. Pak, Ikam jelaskan. Ini posisi gambarnya ini titik. Mohon izin yang mulia. Ya. Ini kan tadi disepakati bahwa para pihak saja yang bisa bicara, ya yang menunjukkan. Nah, Ini jadi bukan para pihak. Jadi para pihak itu penggugat beliau Pak Haji ini. Anak saya. Ini bapaknya Pak. Nah, beliau Pemarlan. Nah, beliau yang nunjukkan, ya. Biar tidak panjang nanti. Nah, Kita nggak mau ribut-ribut. Ya. Oh, Bapak ini sebelah. Ini mana Pak? Ini tadi pengambilan titik pertama dari
penggugat dijelaskan oleh yang bukan para pihak. Sedangkan di awal sudah dijelaskan oleh majelis hakim yang boleh bicara dan menjelaskan di dalam perkara ini adalah hanya para pihak ataupun pengacaranya. Nah, tetapi penggugat justru orang lain yang bukan termasuk dalam para pihak yang menjelaskan. Nah, pertanyaannya berarti yang mengambil titik, yang memasang patok di sini adalah orang lain, bukan penggugat. Karena terlihat penggugat menjelaskannya secara terbata-bata dan tidak meyakinkan. Nah, begitu diminta oleh majelis hakim, ada tidak bahwa di sini penggugat orang lain, ada hak orang lain? Ya jelas adalah pengakuan dari masyarakat bahwa di sini masuk koperasi untuk di titik pertama, titik yang termasuk di dalam wilayah koperasi yang juga ada bekerja sama dengan tergugat satu. Ini untuk pengambilan titik kedua yang ditunjukkan oleh si penggugat. Nah, pengambilan titik kedua yang ditunjukkan oleh penggugat, kita tidak tahu ini di mana lokasi posisinya yang dia tunjukkan. Kita ikuti saja sampai di mana. Nah, kalaupun toh ini ada termasuk ke wilayah orang, maka tentunya ada orang yang nanti berkeberatan juga di sini. Seperti tadi di titik pertama, itu ternyata berada di dalam wilayah koperasi. Yang mana titik yang kedua? Ya ini. Ini. Ya ini. Ini. Ya. Oh ya. Saya jelaskan juga, Bu, bahwa kalau ini sebetulnya masuk di HGU-nya. Ya. Berapa jauhnya Pak? Bisa tadi lewat kita titik. Lewat nggak waktu kita jalan? Bisa nggak kita tunjukkan secara manual misalnya, oh di sini Bu. Dari batas sana tadi Bu, simpang sana Bu. Ya. Ah, di mana Pak? Pak. Yang portal. Tadi kita jalan di Yang sini. portal tadi, portal. Nah, di sini sebagaimana diakui oleh penggugat tadi masuk di wilayah HGU-nya. Nah, kami menyampaikan bahwa di sini tidak masuk wilayah koperasi pemalian. Tidak masuk wilayah koperasi pemalian, ya. Bisa nunjukkan nanti yang mana? Oke, nanti kita balik ke sana. Nah, dan yang paling prinsip kami sampaikan di sini, ini ada nih ahli warisnya di sini yang punya areal di sini, punya kebun di sini. Oke, jadi saksi bapakmu nanti ya. Jadi artinya mereka mau menyampaikan keberatannya di sini. Oh, enggak apa-apa, Ya. nanti disampaikan di sini. Oke, siap. Hari ini penunjukan titik kedua yang ditunjukkan oleh penggugat. Ya, ternyata di titik 2 ini termasuk di dalam HGO. Dan pemukiman Nah, dari sini juga ada kebun masyarakat nih. Ahli warisnya beliau yang keberatan, yang keberatan kalau di sini ditunjukkan atas nama penggugat. Yang jelas-jelas di sini nih penguasaannya sampai hari ini pun tetap dikuasai oleh orang tuanya. Kebun karet orang tuanya itu kita lewati. Jadi artinya penunjukan yang titik 2 ini karena kita menjelis tidak mau berdebat di sini, udah kita buktikan di persidangan. Kita menuju ke titik 3 yang ditunjukkan oleh penggugat. Oke, go, silakan. Ini kita sudah berada di titik yang mana di sini ada kepemilikan warga masyarakat. Ya, dibuktikan dengan adanya kebun karet milik mereka ini. Sampai hari ini masih dikuasai secara fisik dan ini pun tidak diganggu oleh perusahaan. Karena memang ini benar milik punya siapa tadi? Nah, berapa luasnya? sekitaran 4 hektar. Nah, sekitar 4 hektar. Kebunnya di karet nih. Karet dan buah-buahan. Nah, jadi bisa disampaikan juga dari Bapak. Ini orang tua saya mewakilin orang tua. Itu ada di belakang ya beliau ya. Oke, nah ini itu ada rumahnya situ. Jadi beliau bertempat tinggal di sini. Jadi mewakili daripada siapa namanya anak? Sudah berapa lama di sini? Dari kecil. Dari kecil ya. Berarti sudah turun-temurun di sini ya. Kuasai kebunnya udah besar-besar ini, tidak mungkin 5 tahun segini nih. Ya, ini 20-an tahun lebih sudah ini kan. Nah, itu. Jadi artinya di sini fakta dan bukti nyata bahwa ini adalah ada pemilik orang lain yang diakui termasuk di dalam areal penunjukan penggugat di titik 2 antara titik 1 dan titik 2 ini arealnya. Dan titik 1 tadi juga pun ada masuk dalam wilayah
di sini tadi masuk di dalam dan punya warga masyarakat, kita tidak tahu di titik 3. Ayo kita kejar, kita lihat di titik 3 di mana yang ditunjukkan oleh si penggugat. Yuk silakan kita sama-sama ke sana. Titik ketiga yang ditunjukkan oleh penggugat. Nah jadi kita tidak tahu nih titik yang ditunjukkan ini di mana, berbatasan dengan siapa, dan apakah yang ditunjukkan ini masuk area Koperasi Pemalian Buntung. Oke, kita lihat sama-sama. Ini lokasinya ini. Ini ada PT yang lain atau masih PT? Di sini Apa di luar? di luar. Jangan di dalam yang saya tanya. Iya. Ada. Nggak Nggak ada. Atau ada warga masyarakat yang nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Cukup ya? Iya. Di luar. Di luar berarti. Di luar. Nah, nggak usah Dalam ini? di luar. Dan Kemudian dalam punya koperasi yang bagian Koperasi? ini. yang punya bapak, yang PT. PT kami di sana. Ini kan kebun Koperasi. Koperasi. Mitra. Pemalian Buntung. Oh, jadi ini Pak Untung dengan koperasi satu lagi bukan? Ini apa? Hah? Mana Koperasi Pemalian nih. Ini Ya, kan tadi ada dua waktu di titik. Di sana beda. Nah, ini ada tiga enggak? Tidak ada. Oh, Tidak ada. koperasi, cuma punya koperasi. Pemalian Buntung. Pemalian Buntung. Karena kami punya mitra 4 koperasi. Ya. Saudara juga kuasai. Yang kita kelola bersama koperasi yang ini. Ya itu. Kebun Ini kemitraan. enggak masuk. ini jalan, Bu. Ini jalan. Ya, batas. Tapi jalan ini Tapi masuk kan batas. masuk PT Bapak. Soalnya jalan PT. Jalan jalan PT. Ya, jalan PT. Jalan koperasi, jalanan perusahaan. Iya. Jalan koperasi dan jalan perusahaan. Ya. Ya, betul ya. Ya. Jalan kebun kemitraan. Ya, jalan kebun kemitraan. Ya. T2 silakan. Ya, oke, terima kasih Yang Mulia. Untuk di titik 3 yang ditunjukkan oleh penggugat ini adalah di atas jalan kemitraan. Jadi yang batas kemitraannya Koperasi Pemalian Buntung adalah di sini. Nih di jalan ini ada jalannya nih. Berarti ini siapa? Ini ya jalannya juga jalan sama aja dari perusahaan. Perusahaan juga yang bangun untuk kemitraan, begitu ya. Nah, ya perusahaan yang bangun untuk kemitraan. Batas ininya koperasinya ini Pemalian Buntungnya di sini. Ya. PT ya, Pak. Ya, PT. Bukan PT, Bu, tapi antara PT dengan apalis perusahaannya ini jalannya. Jalan kemitraan namanya ya, Pak ya. Nah, jalan kemitraan. Bu, Pengelolaannya saya tanya, pengelolaan perusahaan. maksudnya ini PT apa Koperasi Pemalian Buntung dengan PT ini maksud kemitraan itu bekerja sama gitu ya. Saya Ya. tanya, tadi katanya waktu tadi kita tanya titik itu waktu kita pas di titik itu ada. Ya. Nah, berarti kan ada batasnya. Iya. Di mana? Tunjukkan Pak yang punya PT. Di dalam apa di luar sini? Di dalam di dalam ini. sini. Oh, di Nggih. dalam sini berarti. Nggih. Tengah sini kan, tengah sini kan. Nanti dulu nanti Pak. Mm-mm. Yang di mana coba Di, Bapak di tunjuk. dalam sini lah. Oh, di dalam sini. Berarti Ini di dalam kan sini. ke sana arahnya Pak. Oh, Sampai ini. mobil itu kan Oh. belok lagi ke sana. Tapi Berarti di sebelah dalam sananya sini ada punya PT. Ya, Oh, gitu. sebagian kecil ada. Sebagian kecil ada. Ya. Ada Dan lagi kebun selain masyarakat. bisa ada. Setahu Punya masyarakat Bapak. ada. tadi kan HGU. Kata beliau yang mana? Kan ada Di dalam surat-suratnya di dua antaranya di masyarakat. sini ada Siap. masuk PT. Kalau saudara menurut saudara mana Nih. yang Yang masuk itu kalau dilihat di peta yang Iya. ini garis ke sini kurang lebih sini. Jadi ini. jadi di bagian yang di kuning-kuning ini ada sebagian Mungkin ini peta Iya. bisa kita tunjukin. oh, yang putih ini PT. Kan Pak, berdiri coba di lihat, Pak. sini, Bu. Iya. Oh Kita ya, berdiri gitu di ya Pak sini. ya. Titik yang tadi yang di sana yang ini pojok ini. Betul, betul. Berarti di dalam sini Pak ya Iya, PT? iya. Ada Oh ada ya di ya. dalam ya. ya, ya. Terima kasih Yang Mulia. Ini yang di sana tadi yang diambil patok 2 itu tidak termasuk di dalam Koperasi Pemalian Buntung. Itu satu. Hanya saja kami sampaikan bahwa di situ yang ditunjukkan tadi karena menyampaikan ke kami itu ada klaim daripada masyarakat. Bukan klaim, ada hak masyarakat yang diakui, yang mungkin nanti dia akan jadi saksi kan, nanti kan. Yang ketiga, batas daripada Koperasi Pemalian Buntung dengan ini. Nah, jadi dari sini ke sana. Tuh, yang masuk di dalam di arealnya Koperasi Pemalian Buntung. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Jadi di sini titik belum masuk kepada titik penunjukan yang dari kami. Titik 2 sudah ditunjukkan oleh beliau. Titik 2 termasuk di dalam dan itu diakui Sebagian beliau. kecil. Ya, sebagian kecil. Tidak semuanya. Silakan bagi rekan semua atau pemirsa
di subscribe tombol merah, like and share biar kita dapat pahala semua. Amin. Terima kasih. Kira-kira berapa Pak? Nah ini karena ada tambahan lagi dari warga tadi, ada 4 orang. Nah terus lagi tambah ahli kami nanti 1. Yang faktanya mungkin antara 8 sampai 10 orang. Tapi kami seleksi. Iya, Pak. Bila yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya kami tinggal. Sebagaimana sudah diketahui oleh para pengacara atau penasihat hukum ya, bahwa hadirkan saksi yang jangan ada perdebatan situ, jangan ada hubungan keluarga. Jadi kita tidak ribut lagi, persidangan lama lagi nanti ya. Bu, sebentar. Ini hasil daripada, ini sepakat juga nih hasil daripada pengambilan titik hari ini. Nanti dibagikan di persidangan secara resmi atau kami boleh ngambil satu-satu? Nanti silakan berkoordinasi dengan KJS KB aja lah. Oh gitu aja lah. Karena kami tuh tidak ikut-ikutan. Iya. Tapi memang kalau kami harus. Tapi kalau pihak nanti silakan. Kalau kapannya bisa diambil Ya. kira Mas? Hari ini Jumat. Iya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oh, Rabu. Atau Kamis bisa diambil Sip. di KJSB lah. Ya, dengan demikian sidang ditutup. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih Bu Hakim. Ya. Terima kasih Bosku. Pak Gusti. Terima kasih Pak Gusti. Ya terima kasih. Hari ini sidang pemeriksaan setempat di Desa Pemalian Buntung yang sebagian termasuk hari ini selesai dengan kondusif, tidak ada keributan karena ini senior kita ini luar biasa nih. Jadi tidak ada keributan. Ini juga tergugat 1, kami tergugat 2, penggugat saling koordinasi dan menjalankan sidang pemeriksaan setempat ini dengan kondusif dan lancar. Ya, oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini terakhir di pukul 5:30 berada di Desa Pemalian, Kecamatan Kota Besi. Hari ini kami sudah selesai menjalankan tugas. Tadi pemeriksaan lapangan sudah selesai dan ini tadi sempatkan diri menghadiri acara penyampaian visi misi oleh calon ketua Koperasi Pemalian Buntung yang akan rencananya diselenggarakan pada tanggal 14 nanti ya pemilihannya. Ya, oke, semoga semuanya calon-calon mendapatkan barokah. Amin. Untuk perkara yang sedang kami tangani sudah kami selesaikan dengan baik. Tidak ada keributan sebagaimana yang diprediksi oleh pihak-pihak lain bahwa akan ribut. Kita sedang menuju pulang ke Palangkaraya. Bila mana ada terjadi permasalahan-permasalahan hukum, seyogyanya jangan selalu diutamakan ke hukum. Kalaupun toh ada yang sedang berperkara hukum ataupun yang ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara keluarga, maka kami bersedia untuk dihubungi, dimintai pendapat ataupun legal opinion atau pendapat hukum ataupun diminta saran. Kami bersedia memberikan pendapat hukum, memberikan konsultasi hukum secara gratis dan cuma-cuma. Silakan saja bagi masyarakat yang menginginkan solusi dari setiap permasalahannya, hubungi kami secara luasnya Kalimantan Tengah untuk menerima konsultasi hukum secara gratis di kantor hukum Law Firm Mahdi & Associates. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.